Selamat siang, sahabat Suara Rakyat Channel dimanapun Anda berada. Kami hadir di tengah-tengah Anda untuk menyampaikan berita-berita menarik tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, masyarakat di tanah air ini. Pada video kami kali ini, kami akan menyajikan sebuah peristiwa. Peristiwa ini bisa terjadi pada siapapun juga di antara kita. Ini berkaitan dengan sebuah peristiwa pidana di mana rakyat kecil, tepatnya para petani, diduga telah diperas oleh oknum-oknum kehutanan. Sangat tragis sekali. Tapi inilah nyatanya. Untuk jelasnya lagi, dapat kita saksikan video berikut ini yang akan mengulas sedikit peristiwa tentang kejadian tersebut. Selamat menonton. Saya mendengar informasi bahwa bapak-bapak dipinta uang secara paksa. Apa betul, Pak? Betul. Berapa uang yang dipinta? 3 juta. 3 juta. Ada saksi? Ada. Siapa-siapa, Pak? Kami berdua, Susilo, Pak Sugar, sama Mas Budi. Oke. Harapan yang apa namanya? Alasan kalau bapak tidak memberikan uang tersebut, apa yang akan terjadi? Kami diancam. Dengan ancaman bagaimana, Pak? Kalau kami dari uang itu, ancamannya rumah. Terus cuma dari telepon kita hari Selasa ya tanggal 8 bulan 7 2021 bahwa Anda dipintain dana oleh siapa? Oleh Anda dalam rangka apa dia minta uang Bapak? Katanya pengaman. Jadi kalau berapa banyak uang yang diminta beliau? 5 juta juga. 5 juta dibayar tunai. Ada saksi? Ada. Siapa nama saksinya? Mas Cecep, Oh, sama Edi, sama Roso, Ya. sama Pak Yadi juga. ya, nah. Bapak sendiri siapa Sekarang namanya, Pak? nama Bapak siapa? Setelah kita saksikan video barusan tadi ya, kita bisa membuat sebuah kesimpulan tentang benar atau tidaknya ada dugaan peristiwa pidana yang terjadi, yaitu pemerasan terhadap kelompok tani atau gabungan kelompok tani di salah satu desa di Kabupaten Lampung Utara tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, ini ada sebuah berita yang sedikit agak bisa meyakinkan kita ya tentang benar atau tidaknya peristiwa tersebut, yaitu berita dari media online Gerbang Sumatera 88. Diduga peras warga jutaan rupiah oknum Polhut merajalela. Jadi saya lanjutkan ya. Lampung Utara diduga telah terjadi perbuatan tindak pidana pemerasan kepada warga masyarakat petani kopi dilakukan oleh oknum polisi kehutanan inisial ADK CS bekerja sama dengan oknum ketua gabungan kelompok tani inisial END. Dugaan pemerasan tersebut terjadi dengan gabungan kelompok tani Karya Baru ya, Gapoktan Karya Baru, tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kata para korban saat dikonfirmasi awak media pada hari Selasa 3 Agustus 2021. AS selaku korban mengatakan, "Saya merasa telah dirugikan oleh pihak oknum Polhut inisial ADK dan seorang oknum ketua Gapoktan inisial END. Pasca peristiwa oknum tersebut telah meminta uang secara paksa sebesar 5 juta rupiah dengan modus denda kepada saya karena saya membersihkan semak belukar untuk lahan menanam kopi. Gara-gara membersihkan semak belukar, si korban didenda 5 juta rupiah. Sangat tragis sekali. Lahan yang dibersihkan
merupakan peristiwa lahan yang dibersihkan merupakan lokasi yang memang masuk dalam surat keputusan SK Menteri yang sudah memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan jelas korban. Bila tidak memberikan uang dimaksud kepada mereka, saya diancam akan diusir dan gubuk saya hendak dibakar oleh oknum Polhut CS tersebut. Kasihan sekali petani kopi tersebut ya. Dengan rasa takut terpaksa harus saya berikan uang sesuai dengan yang mereka minta secara tunai yang disaksikan oleh beberapa orang beber korban. Hal senada dikatakan oleh korban lainnya inisial SO yang pernah juga didenda oleh oknum Polhut karena saya memelihara kambing. ADK CS memeras saya untuk dimintai uang sebesar Rp7.500.000 dengan 1 ekor kambing bandot. Wah, ini oknum kehutanan ini langsung mau jadi peternak kambing rupanya nih, sehingga dia minta kambing ini. Saya juga sempat dipukul. Nah, ini peristiwa pidana lain ini. Saya juga sempat dipukul oleh seorang oknum inisial END, ketua Gapoktan. 3 kali muka saya ditonjok. Nah, ini sayang sekali. Kenapa waktu kejadian itu yang bersangkutan tidak segera lapor ke polisi? Ini sangat makanya perlu ada edukasi hukum kepada masyarakat tentang hal-hal seperti ini supaya masyarakat tahu hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Jadi ini berita nggak saya bacakan semua karena ini ada beberapa korban lainnya yang diduga telah diperas oleh oknum-oknum yang saya sebutkan di atas tadi. Namun ya sahabat Suara Rakyat Channel perlu diketahui juga apa yang telah diberitakan barusan tadi ternyata ini dibantah oleh Kanit KPH ya, Kanit KPH dari Dinas Kehutanan tersebut ya. Saya bacakan judulnya, ini dari media FFI namanya, media online. Kanit KPH tepis dugaan pemerasan, Kadis Kehutanan segera panggil oknum. Nah, ini oknum yang dimaksud adalah oknum pelaku tersebut ya. Nah, jadi apa yang ada dalam berita Gerbang Sumatera tadi ternyata dalam pemberitaan FFI ini di counter balik oleh Kanit KPH-nya dengan mengatakan ini pemerasan itu tidak pernah terjadi, itu nggak benar, itu tindak kekerasan juga tidak pernah terjadi katanya. Ya, saudara sahabat Suara Rakyat Channel ya, apapun peristiwa yang ada perlu adanya sebuah pembuktian hukum yang pasti dan yang terpasti. Peristiwa pidana yang terjadi dalam peristiwa ini tidak bisa kita tolerir. Artinya perlu ada sebuah tindakan tegas dari aparat penegak hukum di negara kita. Kenapa? Kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka ini akan terus berulang dan terus akan berulang. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti hukum. Nah, ini perlu tindakan tegas ya. Semoga pemberitaan ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua ketika kita terjadi sebuah peristiwa pidana pada diri kita, maka yang terbaik dilakukan oleh kita sebagai korban adalah segera mengambil langkah hukum. Contoh, melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib, ya, pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, ketika terjadi peristiwa itu, kalau misalnya tidak berani langsung ke kantor polisi, cari pendampingan hukum, misalnya dari LBH, dari Lembaga Bantuan Hukum, atau dari kantor pengacara yang paham hukum, yang ngerti hukum, supaya mereka bisa mendampingi korban untuk melapor ke pihak yang berwajib berkaitan dengan peristiwa pidana yang dialaminya tersebut. Oke, sahabat Suara Rakyat Channel, kami rasa cukup sampai di sini video kita pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan sampai terjadi pada diri kita. Ingat, kejahatan selalu akan berulang ketika kita diam menghadapi kejahatan tersebut. Salam sehat Indonesia untuk kita semua.